Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang terbaik dalam hidup ini ketika kita menyadari bahwa kita akan mati. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, siap tidak siap, maut pasti akan menjemput kita. Tapi tenanglah, selama kita masih hidup, kita belum mati. Tapi kelak ketika kita mati, itu baru yang namanya kematian. Tetapi hari ini saya tidak berbicara sekedar mati secara fisik, tapi bagaimana kita mati dalam kehidupan kedagingan kita. Karena kita ini manusia daging yang dibungkus oleh roh. Daging kita mati, roh kita mesti harus hidup. Roh kita harus kembali kepada Tuhan. Maka kalau kita manusia daging yang dibungkus roh, maka keinginan-keinginan kita adalah keinginan roh. Ada buah-buah roh. Ada bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Alkitab mencatat dengan jelas standarnya anak-anak Tuhan itu dipimpin oleh Roh Tuhan. Namun betapa pentingnya untuk kita belajar punya keinginan untuk mati. Alkitab berkata dengan jelas dalam Roma 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara pasti, saya pasti akan masuk dalam kolom obituari. Apa itu kolom obituari? Kolom obituari itu adalah kolom yang mengisahkan tentang kita lahir kapan dan mati kapan, disemayamkan di mana, dikubur di mana. Jadi ada papan penulisan tentang kematian kita. Itu namanya obituari. Bahkan saudara, semua agama, semua kepercayaan berbicara soal kematian. Semua agama mengajar bagaimana caranya menghadapi kematian. Sekalipun pandangan kematian itu berbeda-beda, kalau orang Amerika melihat kematian itu sebagai awal kehidupan, sementara Polandia mengajarkan kematian itu akhir kehidupan. Tetapi kita belajar di sini mempersiapkan diri untuk belajar pamit mati. Ketika seseorang mau menghadapi perang, dia maju di medan perang, dia harus siap mati. Dia pamit sama orang tuanya untuk dia pergi berperang ke medan perang, dan itu adalah nyetor nyawa, taruhan nyawanya. Dan mau tidak mau, kalau kita melihat film-film lama dari kerajaan-kerajaan, orang begitu bangga menyerahkan nyawanya untuk kaisar, untuk raja. Alkitab mencatat kita punya raja di atas segala raja. Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa hidup kita itu memiliki jarak dan jangka waktu. Maka pilihlah jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu adalah jalan di mana kebenaran, di mana hal-hal terbaik, apa yang Yesus ajarkan, ada di situ. Hidup teratur, disiplin, konsisten
intent dan konsisten dalam kebenaran, maka kita akan menempati hidup yang di jalan sempit itu. Kalau jalan lebar, jalan tol, orang bisa ngebut semaunya sendiri. Tetapi ketika kita berada di dalam jalan yang sempit itu, ada aturan main yang jelas. Saudara, ajaran Tibet itu ajaran di mana mereka mengatakan bahwa hidup ini pasti mati. Dalam sambutannya di buku kematian Tibet, Dalai Lama mengatakan bahwa hidup ini cuma sekejap. Kematian adalah bagian alami kehidupan. Cepat atau lambat, kita akan pergi menghadapinya. Bahasa Alkitab seperti rumput yang mekar dan layu, seperti hembusan asap yang terbang begitu saja. Orang Jawa bilang, kalau orang mati itu mengingatkan falsafah Jawa, urip iku mung mampir ngumbi. Singkatnya waktu, durasinya kecil, durasinya sedikit sekali. Tentu kita mempelajari sebuah kebenaran penting untuk mempelajari hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang punya tujuan untuk mati. Menyadarkan orang kalau mati itu sudah tidak bisa berkarya apapun. Paulus mengatakan bahwa kematian itu adalah keuntungan. Bagaimana kematian fisik itu adalah keuntungan? Karena Alkitab mencatat, Filipi 1 ayat 21, hidup bagiku Kristus. Kalau hidup bagiku Kristus, maka dia akan berkarakter seperti Kristus. Dia akan melakukan segala sesuatu seperti apa yang Kristus lakukan. Tulisannya di Roma, kalau kita dikubur bersama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Dalam kematian ini, dalam baptisan ini, kita ditenggelamkan. Kita ada di dalam, kita dikubur. Ketika kita dikubur bersama Kristus. Bagaimana Kristus dikubur? Bagaimana Kristus mengubur kita dengan baptisannya? Kalau kita mati bersama Kristus, kita akan hidup bersama Kristus. Kalau kita mati bersama Kristus, maka kita akan menikmati kebahagiaan dan hidup baru bersama Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah teori, seolah-olah idealis sekali. Karena semua agama mengajarkan hal ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bahkan harus diakui kehidupan seseorang itu pada saat dia lahir, dia tidak bisa menceritakan kelahirannya. Tidak bisa. Karena apa? Dia tidak punya kemampuan. Inilah fase pertama seseorang lahir. Kalau orang lahir pasti nangis. Tidak ada orang lahir itu terus menyanyi sekalipun dia anaknya penyanyi. Tidak ada seorang lahir yang berkata haleluya puji Tuhan karena anaknya pendeta. Tidak mungkin. Semua manusia yang lahir di dunia ini pasti menangis. Pasti menangis. Karena apa?
Dia tahu menghadapi hidup ini dan tidak mengerti apa yang mesti dilakukan. Itulah yang membedakan. Dia nangis tetapi sekelilingnya tertawa. Wah, terbawa. Hidungnya seperti mamanya, matanya seperti papanya, telinganya seperti neneknya. Udah gado-gado lah saudara yang kasih. Sekeliling itu tertawa bersuka cita bahwa seorang anak telah lahir. Itu fase pertama. Fase kedua, orang ini beranjak dewasa, bekerja, melakukan aktivitas, punya istri, punya suami, melakukan berbagai macam hal. Sehingga harus diakui fase kedua ini adalah fase di mana orang berkarya memiliki track record, memiliki jejak digital dalam bahasa sekarang. Harus diakui saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Durasinya itu durasi yang pendek, 70 sampai 80 tahun. Masuklah fase ketiga, fase di mana orang itu tidak bisa menceritakan kematiannya. Kecuali Yesus. Yesus menceritakan kematiannya bahwa dia mati akan disalib. Mati sebelum mati dikhianati oleh muridnya. Seperti anak manusia, seperti Musa meninggikan ular, demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Ditinggikan di mana? Mati disalib. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada manusia di dunia ini yang bisa menceritakan kematiannya. Yesus bisa menceritakan kematiannya secara detail. Secara detail saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Anak manusia akan diserahkan. Yesus punya track record 3,5 tahun berkarya itu adalah track record yang tidak pernah ada bandingnya dibanding tokoh-tokoh agama manapun. Yesus bukan tokoh agama Kristen. Bukan. Dia juga bukan beragama Kristen kok. Tetapi Yesus sudah tahu arahnya. Yesus tahu tujuannya hidup. Dia lahir untuk mati. Mati disalib. Mati dan membawa dosa seluruh manusia. Kalau kita mati dikubur dalam baptisan, artinya apa? Artinya kita tidak lagi memiliki keinginan-keinginan di luar Tuhan. Seolah-olah teoritis, seolah-olah idealis. Tapi memang begitu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Naluri kedagingan kita sudah mulai pupus. Naluri duniawi kita sudah mulai pupus. Habis 100% sih tidak mungkin. Tapi meminimai sedikit demi sedikit. Sampai kita dikubur dalam baptisan. Itu lambang. Ketika kita dikubur dalam baptisan, di sana kita memiliki di fase kedua. Fase kedua itu orang hidup, orang berkarya, orang menikah, orang aktivitas dan melakukan banyak hal dalam kehidupannya. Tetapi saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara ketika seseorang memiliki sebuah kehidupan dan memahami bahwa dia akan mati, maka dia tidak ceroboh dalam hidup ini. Ada sebuah pelajaran yang mempelajari khusus kematian. Karena kehidupan orang yang dalam fase kedua itu, dia menyadari
Bahkan seorang filsuf Francis Bacon mengatakan, manusia takut kematian seperti seorang anak yang takut berjalan dalam gelap. Jadi mayoritas manusia tidak memikirkan hari kematiannya, bahkan kematian bagaikan teror yang sangat menakutkan sehingga terjadi penolakan jika terlintas di benak seseorang. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kebermaknaan hidup memiliki arti yang sangat penting untuk kekekalan. Penting. Jangan lupakan kekekalan. Hidup yang berdurasi pendek itu dikatakan kita harus mencetak track record untuk kekekalan. Alkitab mencatat lebih baik datang ke rumah duka daripada datang ke rumah pesta. Mengapa demikian? Kalau kita datang ke rumah pesta, kita mengisi tubuh kita dengan foya-foya, makan enak, makan hauju senjingping, makan yang menumbuhkan anatomi tubuh kita. Tubuh kita penuh vitamin, tubuh kita mendapat asupan-asupan yang baik. Tetapi ketika kita datang di rumah kematian, di rumah duka, saudara perlu menyadari, di rumah duka itu kita mengisi spiritualitas kita, mengisi anatomi spirit, diingatkan supaya kita sadar kelak kita akan mengalami seperti itu. Jadi bagaimana kita mati dalam kematian Kristus? Mati dalam kematian Kristus itu dengan kesadaran penuh. Kita akan menghadapi kematian daging kita. Maka kita tidak boleh mengalami kematian rohani. Dulu tahun 80-90 ada lagu yang terkenal. Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan sampai aku mati rohani, jagaku seperti biji matamu. Jangan sampai aku mati rohani. Jadi kalau kita sampai mati rohani kita akan menghadapi kematian kedua. Kematian kedua dalam bahasa Alkitab itu api dan belerang. Sudah mati fisik, mati rohani. Dibuang kematian yang kedua, artinya kematian yang ketiga ini. Durasi kematian rohani itu kebebalan. Tidak mau dengar-dengaran. Tidak mau menuruti Tuhan. Biasanya Kristen-Kristen turunan, gereja-gereja yang hanya mementingkan liturgis, gereja-gereja yang mementingkan proyek-proyek finansial dalam berbagai macam kebutuhan dan kemewahan gereja. Karena dia sudah puluhan tahun, maka dia punya aset miliaran. Dia tidak butuh jemaat. Dia tidak merawat jemaat. Ketika dia tidak merawat jemaat, jemaat terasa tenang, dosa juga nggak ditegur. Bahkan ada beberapa jemaatnya, beberapa pekerjanya, hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam kecemaran, hidup dalam korupsi. Hal-hal yang menunjukkan rohaninya tidak hidup, rohaninya mati. Bagaimana seseorang
memiliki kehidupan rohani mati. Kehidupan rohani yang mati itu, dia hanya menikmati kedagingan. Dan kehidupan daging telah nyata. Iri hati, percabulan, amarah, dendam, dan mesti begitu banyak lagi. Kalau saudara baca Galati sebelum buah-buah roh, Galati pasal 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata. Bagaimana percabulan, bagaimana iri hati. Kita baca saja saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Supaya ayat itu nyata. Ini adalah orang-orang yang dimana orang-orang ini tidak menyadari kehidupan rohaninya. Kalau kehidupan rohaninya tidak beres, maka kehidupannya juga tidak beres, rohnya tidak beres, kehidupannya tidak beres juga. Nih, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat kebenaran ini sejenak. Alkitab mengatakan dengan jelas, perbuatan daging telah nyata. Nah, itu kan? Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Dan ayat selanjutnya mengatakan, ayat 20 mengatakan bahwa penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ingat ya, roh pemecah. Hamba-hamba Tuhan yang memiliki karakter pemecah belah gereja, engkau akan berhadapan itu perbuatan daging. Engkau bisa membangun gereja. Engkau bisa membayar pengkhotbah. Engkau bisa membayar gedung gereja. Engkau bisa menarik banyak orang dengan berbagai macam trik. Tetapi kalau itu diakibatkan karena roh pemecah, itu perbuatan daging. Akibatnya ada kedengkian, ada kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sadari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tanda orang yang tidak mati bersama Yesus, maka dia hidup dalam kedagingan. Manusia roh yang dibungkus daging. Bukan manusia daging yang dibungkus roh. Manusia pertama itu memiliki kemampuan seperti Tuhan. 11-12. Karena apa? Kebersamaan dengan Allah membuahkan perkara-perkara yang besar. Ada bisa memelihara taman. Jangan pikir taman di Eden itu seperti taman mini, taman Monas. Itu dunia pada waktu itu. Sungai Nil, dari Nil sampai ke Efrat. Bayangkan dari Mesir sampai Irak. Orang dari Mesir ke Israel saja butuh berjam-jam berjalan, bisa 12, bisa 14 jam kali naik mobil, itu pun kecepatan 100. Ada bisa memberikan nama semua binatang. Maka dalam National Geographic pernah disebutkan dalam narasinya
sebelum jatuh dalam dosa, Adam itu memiliki 360 cakra. Cakra itu adalah indera yang di dalam. Indera yang berhubungan dengan alam adikodrati. Indera yang berhubungan dengan Tuhan. Indera yang berhubungan dengan malaikat dan setan. Itu indera, namanya cakra. Manusia punya 260 indera tubuh. 260. Maka Adam bukan Superman lagi. Dia udah melebihi Superman. Jadi kalau menghilang, Superman bisa cepat hilang, ya dia lebih dari Superman. Bahkan kita melihat kan, Elia bisa menghilang. Shut, pergi. Filipus juga pergi ke Asdod. Hilang. Yesus ketika mau ditangkap, Yesus menghilang di antara mereka. Wah, mungkin karunia-karunia itu ada di dalam diri Adam sebelum jatuh dalam dosa. Kemampuannya spektakuler. Kita tahu Simpson. Simpson kemampuannya luar biasa, bisa membunuh 1000 orang. Dengan rahang. Kalau orang bisa membunuh 1000 orang, sekarang pakai bom atom. Pakai nuklir. Sekali bus 1000 orang habis. Hiroshima aja 2 kota luluh lantak, bayangkan kalau bom sekarang. Ngeri, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tapi Musa punya kekuatan luar biasa. Dia bisa menggendong gerbang dengan berapa puluh ton di dalamnya. Dan naik gunung. Kemungkinan ini hanya asumsi. Adam memiliki talenta-talenta seperti itu yang spektakuler. Musa membelah laut. Dan laut terbelah benar. Kemampuan itu mungkin dimiliki Adam. Bagaimana Adam memberi nama binatang-binatang paus atau binatang hiu. Masa hiu harus ke darat dikasih nama? Ya tentu nggak bisa. Nggak ada itu ikan lele muncul. Siapa namaku lele. Yang satu lele lain muncul lele dumbo. Ya beda udang. Kepiting. Nggak mungkin dari sana menghadap Adam dan Adam memberi nama mereka. Tidak mungkin punya, saudaraku. Bagaimana Nuh bisa membuat bahtera yang luar biasa. Talenta-talenta itulah. Talenta-talenta yang ini asumsi yang dimiliki oleh Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Dan masih begitu banyak hal-hal yang spektakuler. Bagaimana Elia bisa memanggil Tuhan dan membuka tingkap langit dan api dapat membakar. Jadi Musa avatar air, sementara Elia avatar api. Wah, luar biasa saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Sampai di dalam bukunya Jonathan Black. Sejarah yang tersembunyi. Ya kita tidak mempercayai itu. Tetapi dia mengagumi, mengkisahkan sejarah. Henok itu berjalan bersama Allah dan kemudian diangkat. Henok itu mereinkarnasi dirinya dalam diri Adam, dalam diri Musa atau dalam diri Elia. Dipecah karena kemampuan daripada
Henok itu luar biasa, saudaraku yang kekasih. Ketika seseorang menyadari dia mati bersama Kristus, dia sadar dia harus mematikan dagingnya dan irama hidupnya, irama seperti Kristus. Maka di Holy Spirit ministry yang lalu, dikatakan bahwa semboyannya hidup seperti Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Saya ulang lagi, hidup seperti Kristus, hidup serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, tidak mungkin seseorang itu bisa hidup seperti Kristus tanpa pimpinan Roh Kudus. Kita perlu sadar ketika kita percaya Yesus, itu satu-satunya yang berkarya Roh Kudus. Saudaranya memberikan respon. Roh Kudus membawa saudara kepada Yesus dan ditenggelamkan, dibaptis, dikubur dalam kematiannya. Ketika seseorang dikubur dalam kematian Kristus, dalam baptisan, maka kita memiliki sebuah dimensi kehidupan. Kehidupan yang dipimpin Roh Kudus. Jadi ciri orang yang mati dan dikubur bersama Kristus, yang pertama kesadaran. Orang itu akan menghadap Tuhan dan harus memiliki track record. Track record spirituality. Track record di mana kuasa Roh Allah harus berkarya. Maka yang kedua, kita dipimpin Roh Kudus, kita mengeksplorasi kemampuan dan kekuatan kuasa Allah terjadi dalam hidup kita. Maka kedagingan kita tidak ada karya. Yang berkarya adalah rohaninya. Kita harus menyadari bahwa Alkitab berkata seperti yang telah kubuat dahulu. Ya. Kita tahu pasti Paulus sebelum dikubur, dia selalu mengingatkan seperti yang kulakukan dahulu. Aku juga hidup dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan dalam tahapan melakukan pembunuhan, melakukan agama yang rela membunuh orang. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, kita memiliki dimensi kita dibangkitkan. Kita mendapatkan kerajaan Allah. Kita mendapatkan bagian. Kita mendapatkan hidup yang baru. Jadi ketika seseorang mati dikubur bersama Yesus melalui baptisan, orang itu mau tidak mau, bisa tidak bisa, siap tidak siap, harus mematikan dagingnya. Perbuatan daging sudah saya bacakan tadi. Jelas. Jangan dengki. Jangan jahat. Jangan jadi pemecah belah. Engkau tidak berzina. Engkau tidak melakukan pelanggaran moral. Tapi kalau engkau memecahkan jemaat orang, engkau memecah belah satu dengan yang lain, dan mengangkat diri saudara sendiri sebagai pemimpin, ya sah-sah aja lah. Karena itu perbuatan saudara.
Tetapi Alkitab menyatakan bahwa seperti yang kubuat dahulu, hal demikian ia tidak mendapat dalam kerajaan Allah, supaya orang bertobat. Dipikir orang tidak mencuri, merampok, membunuh. Jadi pemecah belah di gereja. Dengan mengatakan kelemahan-kelemahan pendeta, dengan mengatakan kesesatan-kesesatan pendeta. Dipikir dia lebih benar, dipikir dia lebih pinter, dipikir dia lebih hebat. Itu ajaran sesat. Tapi kesesatan seseorang itu lihat aja buahnya bagaimana. Dia semakin cinta Tuhan atau semakin menjauh daripada Tuhan. Kalau hanya persoalan dogmatika, persoalan doktrin, orang bisa berubah kok seiring waktu. Tapi kalau kita sudah menjustifikasi menjadi roh pemecah, saudara tidak sedang dikubur, saudara tidak sedang mati. Oleh sebab itu, orang yang dikubur itu adalah orang-orang yang memiliki kehidupan bersama Kristus. Dikubur dalam baptisan maksud saya, saudara, supaya saudara jelas. Sampai di Yunani itu ada pelajaran namanya tanatologi. Tanatologi itu apa? Tanatologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kematian, kesedihan, dan duka. Jadi tanatologi itu diambil dari bahasa Yunani thanatos yang berarti mati dan logos berarti ilmu. Jadi tanatologi adalah segala ilmu yang mempelajari segala macam aspek dan berkaitan dengan kematian. Tetapi tanatologi ini dipakai untuk hal-hal dunia ketika orang dibunuh, dipelajari matinya bagaimana, kapan, kena apa, apakah diracun, apakah dipukul. Nah, itu ilmu tanatologi. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, gereja harus mengajarkan pendidikan kematian. Gereja tidak boleh mengajarkan jemaat cuma berkat-berkat, hura-hura, sukacita. Karena berkat melimpah, anugerah luar biasa. Dia lupa ayat-ayat barang siapa mengikut Yesus harus menyangkal diri. Barang siapa mengikut Yesus harus rela menderita. Dia lupa itu. Maka belajarlah bangkit. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau orang mencari, orang menjadikan dirinya seperti apa yang dia cari, yang sudah saya katakan kepada saudara, bukan? Orang cari uang jadi beruang. Orang cowok yang cari cewek melulu jadi playboy. Cewek yang pikirannya cowok melulu jadi playgirl kan. Kalau kau cari kerajaan Allah, kau mendapat bagian dari kerajaan Allah. Kalau kau dapat kerajaan Allah, tentu kita menemukan rajanya. Sudah pasti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yang harus kita akui, bagaimana kita bisa mencari dan menemukan. Maka Yesus berkata, Matius 11 ayat 28-29, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau kita hidup ini udah lesu dan berbeban berat, udah overload, bebannya terlalu banyak, maka beban itu kita taruh ke dalam diri Yesus. Dan Yesus memberikan
kemampuan untuk kita rest, kita segar. Ketika kita segar, kita rest, di sana Tuhan memberikan kepada kita kelegaan, rest. Kalau sudah lega, maka pikulah kuk itu yuk itu yoga, bahasa Sanskertanya. Yuk itu gandar. Jadi berpasangan itu sapi itu. Kita beryoga dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Karena apa? Kita sudah mendapatkan kerajaannya. Dikubur untuk hidup baru. Maka kita belajar dikubur untuk hidup baru. Kalau kita nggak dikubur bersama Yesus, ya nggak mungkin kita bisa hidup. Kalau kita tidak dikubur bersama Yesus, kedagingan kita masih terlalu kuat. Masih sok paling benar, paling pintar, paling suci, paling hebat, paling berkuasa. Saudara dengar, itu perbuatan daging. Oleh sebab itu, dalam menit-menit terakhir saya sampaikan kepada saudara, mari kita belajar menikmati hari-hari kita dikubur bersama Yesus. Dikubur bersama Yesus bukan berarti kita terikat sono terikat sini. Ada kebebasan dalam roh. Seperti seekor ikan yang berenang. Selama di air dia hidup. Selama dia lompat dari air itu, dia akan mati. Gambaran ini sudah saya lihat di akuarium saya. Selama ikan itu di air ada kehidupan. Dapat oksigen yang cukup. Tapi ketika pagi hari saya melihat ada satu ikan jatuh di lantai, pasti mati. Karena apa? Tidak ada kehidupan. Saudara di luar Kristus, habis saudaraku. Bersama Yesus kita untung, di luar Kristus kita buntung. Oleh sebab itu masukkan diri saudara, tenggelamkan diri saudara, rela dikubur untuk hidup. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Oh haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama saudaraku. Bapa yang baik, kami bersyukur. Biar jemaat-Mu boleh menikmati hari bersama Tuhan. Hari-hari yang indah ketika kami bersama Tuhan. Kami mati dalam baptisan. Dan kami mendapatkan hidup baru. Berikan kami kesadaran bahwa hidup ini selintas. Hidup ini hanya sebentar. Dan kekuatan Allah mengalir dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara, terimalah berkat terbaik dari Bapa di surgawi, pencipta langit dan bumi. Dalam kesetiaan yang kekalan tidak pernah berkesudahan dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu. Tetap persekutuan penghiburan, kekuatan, pemulihan, pengurapan Roh Kudus turun atasmu sekarang. Sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kali. Setiap yang percaya diberkati berkata, Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.